makin panas. Bukti bahwa kasus ini memang dipolitisasi pejabat istana. Cara baru merepresi oposisi dan membungkam kritik. Rocky Gerung dan warga melawan Sentul City. Ngabalin di kulit. Ngabalin dukung Sentul City, laporkan Rocky Gerung. Seperti inikah wajah pemerintah saat ini? Beberapa waktu lalu, publik dibuat heboh dengan layangan somasi PT Sentul City kepada pengamat politik Rocky Gerung. Sebelumnya, PT Sentul City Tbk mengancam akan membongkar rumah pengamat politik Rocky Gerung yang berlokasi di Blok 026, Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ancaman tertuang dalam surat somasi PT Sentul City terhadap Rocky Gerung. Total, ada 2 surat somasi yang dikirim terpisah pada 28 Juli dan 6 Agustus tahun ini. Parahnya, langkah Sentul City ini mendapat dukungan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Ali Mukhtar Ngabalin. Ngabalin bahkan meminta Sentul City untuk membawa kasus sengketa tanah ini ke ranah hukum. Anda yang bisa menilai siapa sesungguhnya yang dungu dan tolol. Bangun rumah di atas lahan orang? Oh my god, ingatkan Kadrun, supaya tengok junjungannya terancam tuh. Ntar lagi nyusul Yahya dan Suginur gaspol Sentul City. Cuit Ngabalin, dikutip dari Gala Media. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu ikut bersuara. Melalui cuitannya, Said Didu menyayangkan apa yang dilontarkan Ngabalin. Hal itu menurutnya menjadi cerminan wajah pemerintah saat ini. Seperti inikah wajah pemerintah saat ini? Cuitnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, bukan menyudutkan salah satu pihak. Tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Semoga istana masih paham, tegasnya. Oleh karena itu, Rocky Gerung dan warga akan pulihkan lahan sengketa Sentul City demi akal sehat. Kasus sengketa lahan Rocky Gerung versus Sentul City masih berlanjut hingga saat ini. Rocky Gerung akhirnya bersuara terkait sengketa lahan seluas 800 meter persegi miliknya di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 02 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh Sentul City. Rocky mengatakan dia tidak sendirian. Ada sekitar 90 kepala keluarga atau 6.000 warga di Bojongkoneng yang juga memiliki nasib yang sama, lahannya bersengketa dengan Sentul City. Rocky kemudian bersama warga itu akan memperjuangkan pemulihan kepemilikan lahan yang mereka tempati selama belasan tahun hingga puluhan tahun itu. Kita di sini untuk menghalangi akal bulus Sentul City. Karena itu, kita berkumpul demi akal sehat. Itu saja intinya, ujar Rocky Gerung di rumahnya di Bojongkoneng, Bogor, Senin 13 September. Jadi, kalau nanti masih ada, siapa tuh yang suka bully-bully saya? Ini si Rocky Gerung bakalan masuk penjara tuh. Ia tidak mengerti, dengan cara itu ia menghina masyarakat Bojongkoneng yang juga berjuang hal yang sama. Dia menghina pohon, dia menghina sungai, dia menghina mata air saya dari Cisadon ke sini. Lanjut Rocky. Oleh karena itu, Ngabalin tak bisa berkutik. Selama jadi DPR hingga pejabat KSP, Ngabalin tidak pernah serahkan LHKPN ke KPK. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mukhtar Ngabalin saat ini menjadi sorotan publik sampai jadi trending topik di Twitter nomor 1 karena dianggap menghina mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli serta mendukung somasi Sentul City kepada pengamat politik Rocky Gerung. Ali Ngabalin sendiri telah menjabat di KSP saat Joko Widodo kembali menjadi presiden di pemilihan Presiden Pilpres 2019 kemarin. Sebelumnya, dia sempat mendukung dan menjadi tim sukses rival Jokowi saat Pilpres 2014, yaitu Prabowo Subianto. Bahkan, Ali kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi. Saat ini, setelah menjadi bagian pemerintahan, Ali Ngabalin juga dikenal vokal, membela dan mengcounter
para pengkritik Jokowi. Ali Ngabalin pun sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI periode 2004 sampai 2009 dari Partai Bulan Bintang (PBB). Meskipun telah menjadi anggota DPR RI dan hampir 2 tahun menjadi pejabat di KSP, Ali Ngabalin ternyata tidak pernah melaporkan harta kekayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan penelusuran kantor berita politik Ermol, tidak terlihat LHKPN atas nama Ali Muchtar Ngabalin yang muncul. Yang ada hanya satu saja, yakni LHKPN yang dilaporkan pada 23 Desember 2003, tepatnya saat akan menjadi calon legislatif caleg di Pilpres 2004. Selama menjadi anggota DPR RI, tidak terlihat LHKPN milik Ali Ngabalin muncul di website resmi KPK. Hal itu juga tidak terlihat nama Ali Ngabalin dalam 2 tahun periode terakhir ini, yakni pada LHKPN 2019 maupun LHKPN 2020. Lalu, berapa harta Ali Ngabalin pada 2013 lalu? Tercatat, Ali Ngabalin pada 2013 hanya mempunyai harta sebanyak 529 juta rupiah dan 1.000 dolar Amerika Serikat yang terdiri dari tanah dan bangunan, harta alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, giro, dan setara kas dan hutang. Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Ali Ngabalin pada 2013 senilai 445 juta rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 110 per 110 meter persegi di Kabupaten Tangerang hasil sendiri seharga 250 juta rupiah. Tanah seluas 150 meter persegi di Kabupaten Goa hasil sendiri seharga 15 juta rupiah. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 72 per 40 meter persegi di Kodia, Makassar hasil sendiri seharga 10 juta rupiah. Tanah seluas 400 meter persegi di Kodia, Makassar hasil sendiri seharga 20 juta rupiah, serta tanah dan bangunan seluas 6 per 6 meter persegi di Kodia, Makassar hasil sendiri seharga 150 juta rupiah. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Ali Ngabalin pada saat itu senilai 90 juta rupiah, yaitu mobil Hyundai Atos tahun 2001 hasil sendiri. Lalu harta bergerak lainnya senilai 35 juta rupiah, terdiri dari logam mulia sebanyak 20 juta rupiah dan benda bergerak lainnya seharga 15 juta rupiah. Ali pada saat itu juga tercatat mempunyai giro senilai 25 juta dan 1.000 dolar Amerika Serikat dan hutang sebesar 66 juta rupiah. Oleh karena itu, Ali Ngabalin alami gejala kejiwaan. Jika diamati, Safril Sofyan, Ngabalin bukan orang yang tidak beretika atau orang yang tidak berpendidikan. Namun hal itu bertolak belakang ketika dia mengeluarkan kata-kata kotor. Ngabalin seperti orang yang bernafsu menjadi pejabat tinggi, sementara fakta membuktikan bahwa kedudukan yang didapat hanya alang-alang saja. Jika diamati, dalam setiap diskusi di media selalu menyerang dengan cara merasa paling benar sendiri dan cenderung sangat sombong, sok kuasa, dan tidak tahu aturan. Berbicara dengan mencerocos tanpa peduli waktu diskusi bukan miliknya. Di saat diskusi, Ngabalin juga sering menyatakan kepada pihak lawan diskusi agar menggunakan diksi sopan dan beretika, tapi sebaliknya, yang merasa berjaya menggunakan diksi kotor dan kasar dalam menyerang lawannya. Jika benar Ali Ngabalin menderita depresi tersebut, maka sangat disayangkan pihak istana menggunakan orang yang cenderung berbahaya ini. Perilaku ini mirip sejumlah elit buzzer. Coba amati Ferdinand Huta Heian dan lain-lain.